subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik hidayah untuk melaksanakan perintah Allah. Sebuah perintah Allah dan berjamaah yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah untuk kitab Tahdzibun Nabawi karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah selesai. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan kitab Tahdzib Mawsu'ah Tahdzibun Nabawi karya Al-Hafidz Habib Mu'ain Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Asfahani. Perbedaannya, kalau kitab Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah diberikan pembahasan secara ilmiah, jadi ada sumber-sumber dari ilmiah. Namun Al-Asfahani ini lebih kepada dalil dari hadis Nabi SAW dengan penjelasan hanya dari para ulama terutama bab fikih. Jadi ternyata Tahdzibun Nabawi masuk pembahasannya menyambung ke dalam bab fikih. Jadi nanti ada pembahasan yang sudah pernah dibahas di kitab Tahdzibun Nabawi karya Ibnu Qayyim. Namun saya akan memilih dari yang belum dibahas. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas tentang bab awqatin al-mahmudati wal makruhah. Bab tentang waktu-waktu tidur yang baik dan tidak baik. Bab tidur yang baik dan tidak baik, yang bagus, mahmudah yang disukai, al-makruhah yang dibenci, yang tak disukai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ani. Hadatsana Abdullah bin Mahmud, hadatsana Ali bin Sabah, hadatsana Abdullah bin Umar bin Yazid az-Zahrawi, hadatsana Daud, hadatsana Imran al-Qattan, hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qilu fa inna asyayatina la taqil. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qilu fa inna asyayatina la taqil. Tidur koilulah kalian, sesungguhnya syaitan tidak mendapatkan tidur koilulah. Ini penjelasannya dalam fikih mausu'ah. Jelaskan bahwa qilu ini adalah tidur koilulah, tidur siang. Ini adalah perintah. Maka ketika hadis Nabi SAW ada perintah, ini hukumnya sunnah. Dalam fikih mausu'ah hukumnya sunnah, baik. Berarti ini perlu diikuti. Kapan waktunya? Waktunya adalah setelah zawal, setelah matahari tergelincir siangnya, setelah sholat zuhur. Manfaatnya banyak sekali. Jadi ibu sekalian, Tahdzibun Nabawi itu bukan mengobati saja, bukan hanya minum obat, ya, mentang-mentang gambarnya madu, minum madu, mentang-mentang katanya bekam saja. Jadi pengobatan Nabi SAW ini konsepnya, Tahdzibun Nabawi itu sebuah konsep. Kalau pengobatan itu, ini yang keempat. Yang pertamanya adalah penjagaan, menjaga tubuh kita supaya tidak sakit. Nah, bab ini salah satu penjagaan supaya tubuh kita tidak sakit. Ya. Pertama, dalam bab ini adalah supaya tubuh kita tidak sakit adalah tidur siang. Ada pertanyaan, Pak, saya sudah tidur siang, tapi kok badan lemas? Terlalu banyak tidur siang. Tidur siang perintah itu dalam fikih mausu'ah adalah seperti memerah susu unta. Berarti 10 menit
Kalau kita tidur sejam berapa? 1,5 jam, dia salah. Ya, dalam fikih Osman juga dijelaskan bahwa tidur qailulah itu seperti sahur pada orang yang berpuasa. Sahur apa? Sahur apa sebentar? Sebentar makan sahur bagi orang yang berpuasa. Itu apa? Waktunya. Ya. Waktu qailulah itu adalah tidur sejenak sebagaimana kita sahur bagi orang yang berpuasa. Dan tidak lama. Ya. Itu tidur namanya qailulah itu sedikit. Nah, sedikitnya itu adalah 10 sampai 15 menit. Itu qailulah. Jadi qailulah itu adalah an-naum mudah, tidur yang sangat disukai. Ya. Kalau tidur yang sesuai dengan keinginan kita, tidur ketika kajian subuh itu yang paling enak. Ya. Itu yang paling disukai oleh diri kita. Ini yang diberikan saran oleh Nabi SAW. Ya. Tapi sesuai dengan normalnya tidur dulu, malamnya tidurnya normal. Ya. Kalau malamnya tidur tidak normal, maka ngantuknya itu mulai dari jam 10. Ya. Kalau tidur ngantuk jam 10, salah satunya limpahnya bermasalah. Limpah itu salinan darah kita yang akan masuk ke ginjal. Kalau limpahnya bermasalah salah satunya, maka jam 10 itu sudah ngantuk. Padahal malamnya itu tidurnya sudah normal, sudah oke. Ya. Sudah oke tidurnya, tapi jam 10 ngantuk berat. Jam 10, jam 11. Ini belum saatnya. Artinya tekor, akhirnya sudah tekor. Ya, limpahnya bermasalah. Maka cara membersihkan limpah adalah dengan minum air mineral hangat. Jadi mengurangi kopi. Yang suka kopi, berarti dikurangi. Ya. Ya, bukan hanya kopi, Pak, tapi minuman-minuman yang berwarna buatan, minuman-minuman berkarbonasi. Ya. Ini dikurangi kalau bisa. Ya, tapi kalau kopi kayaknya bisa berhenti. Ya. Karena kopi itu kopi kan alami, berarti model. Artinya kalau memang kita suka dengan minuman-minuman yang berwarna, coba di-combine, dicampur dengan lebih banyak, maksudnya lebih banyak minuman air mineral hangat. Ya. Orang Melayu bilang swam, ya, air hangat kuku. Itu diperbanyak. Kalau memang kita suka minuman-minuman yang berwarna, ya, diperbanyak supaya limpahnya tidak bermasalah. Ketika limpahnya bermasalah, ngantukkan orangnya, ngantukkan, pelor, molor, gitu. Enggak, ya ada tiang sedikit tidur, ada sedikit tidur. Nah itu limpahnya bermasalah, salah satunya. Ya. Kalau tidur malamnya normal, kalau tidur malamnya tak normal, ngantukkan, ya, disebabkan karena ya tidur malam tidak normal. Ya. Jadi kita bahas sekarang itu maksud tidur yang disukai itu salah satunya qailulah saat malamnya tidurnya normal. Ya. Dan waktu qailulah itu sebentar saja. Ya. Jangan sampai gini, Pak, mentang-mentang tidur qailulah baca hadisnya, tidur pada zuhur. Dari pada zuhur sampai sebelum asar, sama. Ya, maksud tidur qailulah itu tidur sebentar. Ibarat mesin nyala, berhentikan sebentar, dan sebentar nyalakan lagi. Ya, jangan berhentinya lama, nanti hang juga susah ngecasnya. Makanya kalau bangun tidur, sholat asar, kemudian badannya lemes, berarti ada salah dengan tidurnya. Satu, tidurnya pasti terlalu lama. Ya. Tidur qailulah itu tidur sejenak setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Ya. Berarti menjelang asar, berarti pada zuhur. Sebentar saja, ya. Tidurnya jangan lama-lama. Yang kedua, tidurnya itu bukan sampai duduk. Jadi normalnya tidur dalam kitab Osman jelaskan
Normalnya tidur itu tidur baring. Kadang-kadang kan ada penjelasan begini, saya nggak perlu tidurnya seperti orang cukup duduk matanya merem. Itu bukan tidur Pak, hanya pejam mata, duduk sejam. Itu nggak tidur. Tidur itu bukan seperti itu. Maksud tidur itu adalah merebahkan badan, matanya pejam selesai. Makanya kalau sambil duduk, saya katakan nggak tidur. Bapak lagi berceramah ini nggak tidur. Itu sedang mengkonsentrasi, ya. Dan konsentrasi, ya. Jadi terutama Anda mengatakan tidur yang sangat disukai selain tidur malam adalah tidur qailulah. Qailulah itu manfaatnya banyak. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan jantung, untuk menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan paru-paru, organ dalam. Untuk menjaga kesehatan organ dalam tubuh kita, bukan untuk pengobatan tapi menjaga. Jadi jangan sampai ada istilah tidur untuk pengobatan. Tidur itu mengistirahatkan badan kita, mengistirahatkan organ tubuh. Selain tidur malam itu fitrah, memang fitrah, sudah normal harus tidur. Maka kalau yang suka begadang malam, nah berarti nanti tidak normal badannya. Ya, misalnya jam 1 baru tidur, nah ini tak bagus. Jam 1 baru tidur, bangun jam 8 pagi. Kalau lihat dari kuantitas tidurnya memang pas, tapi dari kefikrahannya tidak pas. Karena tidur malam itu 6 jam. Kalau dari 6 jam, jam berapa? 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nah ini pas. Ya artinya jam 4 sudah bangun normal. Tapi kalau jam 8 baru bangun, memang 6 jam. Tapi nggak normal fitrahnya orang beriman. Waktu timingnya orang beriman, nggak sholat subuh. Nah ini bahaya itu. Jadi kalau tidur kemudian bangun, orang beriman itu normalnya subuh sudah bangun. Bagusnya sebelum subuh sudah bangun. Ya. Insya Allah nggak ngantuk lagi. Ada yang begini, sudah tidurnya pas 6 jam, misalnya dari jam 9, bangun jam 4. Tapi ketika setelah sholat subuh masih ngantuk, itu nggak salah tidurnya Pak, salah badannya. Berarti tidak, salah satunya tidak mandi. Nah, kalau mandi Pak, ngantuk kan? Kalau subuh mandi, kemudian wudhunya benar, istinsar, itu hilang ngantuknya. Boleh dicoba. Yang suka ngantuk subuh, wudhunya itu istinsar, disedot dikeluarkan. Itu matanya sebenarnya keluar dari mata, hilang ngantuknya. Nah itu maksudnya supaya nggak ngantuk itu begitu Pak. Ya, kalau tidurnya normal. Tapi kalau Bapak tidurnya jam 1, kajian subuh ngantuk, ya salah diri kita, ya salah diri kita sendiri. Tapi kalau tidurnya normal masih ngantuk juga, coba sebelum subuh mandi, wudhunya itu ketika masukkan air ke hidung disedot sampai sini satu, mulai dikeluarkan, Anda ngantuk lagi. Nah itu artinya sekalian kita jaga tubuh kita, ya kita jaga tubuh kita. Jangan sampai sudah sakit berat baru berobat. Hari ini banyak seperti itu Pak. Jadi ada istilah ini, saya dapat pertanyaan, buat apa belajar Ibu Nabawi kalau harus berobat ke dokter? Saya bilang belajar Ibu Nabawi itu bukan untuk orang yang sakit. Ya, belajar dari sekarang. Kalau saya sakit, belajar Ibu Nabawi itu untuk generasi setelahnya, supaya generasi setelahnya tak sakitan seperti saya. Begitu. Ya, memang hari ini sekalian, kalau belajar Ibu Nabawi secara utuh, ya dari mulai bab 1 sampai bab terakhir ini 2 jilid. Kalau sekarang untuk diri kita sudah terlambat Pak. Sudah terlambat terlambatnya. Satu, sudah banyak penyakit karena banyak hawa nafsu yang masuk dalam tubuh kita.
baik hawa nafsu makanan ya, maupun hawa nafsu perbuatan. Nah, kita belajar ini seperti ini, tidur siang. Nah, kita ajarkan kepada anak kita, ya, itu tidur siang, tidur siang. Ya, bahkan ada ibu yang maksa baca anaknya tidur siang, tidur siang, tidur siang. Itu bagus, ya. Ada yang saya pernah, ini kok kenapa itu marah anak tidur siang? Ya emang bagus. Tidur siang itu satu, kalau hadis perintah tidur bil amal. Yang tidur sianglah kalian. Kalau Nabi sudah perintahkan berarti ada kebaikan di dalamnya dan pasti baik. Ya. Kalau Nabi yang sudah perintahkan berarti itu baik di dalamnya. Ya. Kalau masalah kerja bagaimana Pak? Kerja bisa juga Pak. Misalnya kerja di bandara, nggak mungkin saya tidur siang. Ya bisa, bisa. Karena tidur kita Pak 10 sampai 15 ini istirahat bisa Pak. Habis sholat zuhur, balik sekitar tidur, dan selesai. Pak, nanti kelamaan tidurnya 12-an, sabar, bukan salah. Perintahnya Pak, tidur sebentar. Kalau 1 jam sebentar ya, sebentar. Jadi gini, ketika ada perintah tidur sianglah kalian, tidur sebentar. Waktunya berarti 10 sampai 15 menit. Kita punya cara bagaimana kita tidurnya jangan sampai lebih dari itu. Sekarang sudah banyak teknologi, ada alarm, punya kawan bisa gantian, bisa. Gitu. Saya pertama, santri kami ini dikasih tidur nggak lama. Ya. Jadi dikasih tidur dari jam 2, nah dari jam 2 sampai jam 3 dikasih tidur. Ya. Tapi kan anak-anak susah nggak suruh tidur. Ya, pokoknya sebab harus tidur wajib tidur. Kalau nggak tidur kena hukuman. Itu dalam rangka satu melaksanakan perintahnya. Yang kedua dalam rangka menjaga kesehatan jantungnya. Kalau jantungnya sudah bermasalah, amalan pun terganggu. Kenapa sekarang susah hafalan? Mungkin kan jantungnya bermasalah. Susah hafalan. Ada masalah jantungnya. Jantung masalah itu banyak hal. Bisa karena faktor makan, bisa karena faktor psikologisnya banyak. Ya. Itu yang pertama. An-naum mahmudah, tidur yang sangat disukai selain tidur malam. Nah, kalau tidur malam tidak dibahas di sini, karena tidur malam sudah wajibnya tubuh kita tidur. Maksud di sini adalah tidur yang bisa menjaga kesehatan. Ya, kalau tidur malam sudah pasti harus tidur. Selain itu tidur qailullah, tidur sebentar saja. Setelah zawal, setelah sholat zuhur. Yang kedua, hadis kedua sama. Yang ketiga, hadatsana Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, hadatsana Abu Ya'la al-Masri, hadatsana Umar bin Husain, hadatsana Ibnu Athaillah, hadatsana Auza'i, hadatsana Az-Zahra'i, an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama ba'da al-asri faqulisa aqaluhu fala yalumanna illa nafsahu. Nah, ini yang ketiga, yang kedua ini adalah tidur makruhah, tidur yang dibenci. Ya. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW bersabda, mana barang siapa yang tidur ba'dal asri, ba'dal sholat asar, ya, faqulisa akaluhu, maka akan hilang akalnya. Fala yalumanna, maka jangan menyalahkan illa nafsahu kecuali dirinya. Ini saya pernah punya klien gini, dia bilang, Ustaz, anak saya kok kayak anak yang hilang akal. Jadi ini ceritanya, dia masuk ke masjid sholat maghrib di waktu maghrib. Dia tanya, Pak, Bapak siapa? Ini sholat apa? Seperti itu. Padahal anaknya ini, ya kata dia ceritanya, anak saya kok jadi gila Pak. Emang kenapa Bu? Tiba-tiba masuk masjid, tiba-tiba nanya, Bapak siapa? Padahal Bapak. Kemudian ini sholat apa? Nah, kemudian
Sampai sahabat sampai jam 11 malam. Dia nelpon ke saya jam 11. Saya tanya, Bu, apa sebabnya? Tidak ada sebab dari diatur. Ada tidur pada asar nggak? Ya memang, dan dia habis main bola tidur pada asar. Bangun setelah salat maghrib, jamaah masih sudah selesai. Oh, itu Pak. Ini saya bacakan dari sini. Oh, itu mungkin tidur habis asar. Jadi tidur habis asar sekalian, ini ada kemudiannya. Tampak rumah yang dibenci. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidur setelah sholat asar. Namun Syekh Sa'id Abdul mengatakan barang siapa yang sengaja, di sini sengaja tidur setelah sholat asar, maka hilang akalnya. Artinya jadi hilang akal itu bukan berarti gila saja, tapi kalau keterusan akan gila. Hilang akal itu linglung, orangnya pelin-pelan. Ya, linglung. Sebagaimana kisah yang saya datang, dia tidur habis main futsal katanya pada zuhur, dia pada asar langsung tidur sampai udah azan, udah selesai maghrib, dia baru bangun. Suruh dibangunkan, dia ke masjid, dia bengong-bengong saja. Bengong setelah sholat maghrib, nggak sholat isya, jam 11 bengong aja, melontot, hilang kan? Nah ini sudah kejadian. Nah ini kembali kepada kita dan kepada kita, berarti ini adalah tidur yang tak disukai. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidur pada sholat asar, maka akan hilang akalnya. Fakturisa akalnya, maka hilang. Ini fakturisa ini asalnya bahasa dicuri, akalnya akan dicuri. Ya, bisa juga diartikan hilang. Ya, dicuri itu artinya apa? Dicuri itu hilang itu dicuri. Ya, akan hilang akalnya, maka janganlah menyalahkan kehilangan sesuatu kecuali dirinya. Hadis dari Tabriyah, Ustaz Tabriyah. Akan hilang akan dicuri. Yang kedua, penjelasan dari Syekh Bahwa akan dicuri oleh bangsa jin. Ya, artinya apa? Mudah kena gangguan jin. Maka sekalian, kalau ada yang suka tidur lepas asar dan lepas maghrib, ini akan membahayakan diri. Saya pernah buat satu ciri-ciri gangguan jin. Ciri-ciri gangguan jin itu senang tidur di antara waktu asar dan maghrib. Senang tidur, kebiasaan. Jadi kebiasaan tidurnya pada asar dan pada maghrib. Pada maghrib pun tidur, pada maghrib tidur, kebiasaan. Ternyata betul sekalian, itu bangun jam 11, gak tidur sampai jam 3, jam 3 tidur sampai jam 9. Sepatu tidurnya. Jam sudah berangkat kerja. Ternyata betul, karena gangguan syaitan dan saja. Karena pada kebiasaan tidur pada asar dan pada maghrib. Jadi kalau kita ngantuk di pada asar pada maghrib, ditahan. Salah kita karena nggak tidur siang. Kalau sudah tidur siang sebentar, asar pun masih ngantuk, itu salah dirinya tadi. Berarti ada yang bermasalah dalam organ tubuhnya. Bisa jadi limbahnya, ginjalnya, lambungnya, ususnya, organ tubuh dalam. Nah, kesalahannya di situ. Ya. Artinya kalau aku ngantukkan terus, pada subuh ngantuk, pada gak tidur malam. Sebelum zuhur sudah ngantuk, asar udah ngantuk, maghrib udah muak, isya lagi, nah itu bermasalah tubuhnya. Ya. Sekali lagi sekalian, tidur yang dibenci itu kalau tidurnya siangnya sudah normal, tidur malamnya normal, kemudian siangnya tidur sebentar. Tapi asar jangan tidur lah. Meskipun ngantuk juga jangan tidur. Bawa olahraga. Makanya ada olahraga sore yang untuk menghilangkan ngantuk. Ya. Jadi asar jangan bisa tidur. Anak kecil pun Pak, anak kita coba dari sekarang diatur. Jangan sampai dia tidur sore, tidur siang, harus tidur siang.
dijaga kita. Maka sekalian, saya belum tahu cara terjemahnya atau tidak, tapi di sini lebih kita mau suhati dengan karya Asmahan ini lebih kepada pola hidup sehat. Kalau kita Imam Ibnu Qayyim ini kepada pengobatan, maka saya belum dapat terjemahnya. Kitab ini salah satunya, ya ini yang dibahas adalah menjaga kesehatan jantung. Ya. Menjaga kesehatan jantung adalah tidur toilet. Kemudian jangan tidur selepas sholat asar. Waktu petang itu jangan tidur. Ya. Kalau ada penjelasan jangan tidur pagi itu kalau malamnya sudah tidur normal, tidur pagi kembali kepada masalah tidurnya. Kalau malamnya tidurnya sudah normal, paginya masih ngantuk, berarti itu masalah. Tapi kalau malamnya tidurnya memang kurang, paginya pasti ngantuk. Ya. Kalau tidur pagi, ini nggak dibahas kitab ini, tapi dibahas dalam penjelasan umum. Ya. Tidak ada larangan tidur pagi, hanya dia tidak akan dapat keberkahan di waktu pagi. Itu aja. Ya. Kalau dalam bab tidur nabawi cuma 2 saja. Disarankan Nabi sebagai dokter yang paling hebat, dokter yang paling sempurna, tidur siang, jangan tidur setelah sholat asar. Selesai. Ya. Ini untuk kesehatan. Kalau tidur pagi, penjelasannya umum. Saya sudah dapat penjelasannya. Tidak ada larangan dari Nabi, namun dia akan dapat warning dari secara umum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di waktu pagi. Kalau dia tidur, berarti tidak dapat keberkahan, itu saja. Jadi tidak ada larangan dilarang tidur pada sholat subuh, tidak ada larangannya. Nah kalau asar ada kan? Asar ini ada, artinya ada kerugiannya. Langsung manama ba'dal asri, siapa yang tidur ba'da sholat asar. Nah, tapi kalau sholat subuh nggak ada. Adanya dia salah satunya mungkin tidak dapat keberkahan. Berarti kalau setelah sholat subuh berzikir terus sampai isyraq, kemudian lanjut sholat duha, maka dapat keberkahan. Tapi kalau tidur, ya dia pasti dapat isyraq, dia mesti duhanya akan ada. Ya. Jadi asar itu akan dicuri akalnya atau hilang akalnya, maka janganlah menyalahkan illa nafsal kecuali diri. Kemudian yang keempat, hadis keempat ini hampir sama dengan hadis yang kedua ini tentang waktunya. Hadatsana Dain, hadatsana Muhammad bin Ayyub al-Razi, hadatsana Sulaim bin Daud, hadatsana Abdullah bin Wahab, akhbarani Abdul Jabbar bin Umar wa anna Muhammad bin Munkadir akhbarahu an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, ini larangan Pak, ini larangan langsung. Naha ayat rajul ba'da bisyamsi wa ba'da bidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya seorang laki-laki tidur separuh matahari, separuh bulan. Berarti kapan Pak separuh matahari, separuh bulan? Satu, kita bicara waktu. Waktunya berarti matahari dilarang oleh Nabi. Berarti kapan? Ada matahari sedikit, sudah agak gelap. Kapan kira-kira? Ba'da asar. Asar adalah larangan dari Nabi. Yang pertama tadi kerugian tidur setelah sholat asar. Yang kedua, nah itu larang, Nabi larang. Naha anna ayyana rajul ba'da bisyamsi wa ba'da bidin. Dilarang, terlarang laki-laki tidur separuhnya matahari, separuhnya gelap. Berarti ini bicara waktu, separuhnya ada matahari, separuhnya ada gelap, berarti asar. Yang kedua, ada lagi yang kita masih kena matahari, ini enggak sedikit, duduknya di sini, separuh badannya kena matahari, separuh badannya tidak kena matahari. Ini satu larangan.
nanti akan ada penyakitnya. Semalam saya sudah baca dibahas pembahasan duduk. Nah, duduk pun ada nanti. Duduk yang diperintahkan, duduk yang dilarang. Ada nanti. Duduk yang dilarang itu nanti salah satunya adalah duduk di antara matahari dan bayang-bayang. Artinya tidak kena matahari, kalah duduknya. Badan kita kena matahari, separuh ini dilarang. Nanti akan kena penyakit kuning. Kalau mau, ya itu kena matahari, gelap sekalian, hitam sekalian kan. Nah kalau enggak, ya gelap sekalian. Ya artinya kena bayang-bayang sekalian. Ini salah satu akan kena penyakit kuning. Livernya bermasalah. Itu dari segi duduk. Nah ini tidur, apalagi tidur Pak. Misalnya kita kecapean tidur. Lagi kerja capek tidur pakai motor. Ini maksudnya bisa jadi tidurnya di waktu asar atau separuhnya matahari, separuhnya tidak kena matahari. Ini larangan juga, ya. Namun maksud hadis ini bisa punya arti tidur menjelang maghrib. Nah, ada nggak Pak tidur menjelang maghrib? Ngantuk menjelang maghrib. Ini gangguan. Maghrib sudah ngantuk, pas puasa sudah ngantuk. Atau anak kita mungkin pernah nggak? Kita dengar orang tua kita, jangan tidur maghrib, nanti kena kuntilanak. Pernah dengar ya? Orang tua kita dulu melarang mas tidur sebelum maghrib. Azan maghrib tidur. Nah ini dilarang dipukul-pukul. Ya dipukul, Pak, nggak boleh tidur. Nanti habis isya tidur. Nah itu. Saya masih ingat dulu pesannya dari guru kami, Saudara Abdul Ahmad. Jadi dulu kami pemuda itu dipukul pakai rotan. Pagi-pagi ngantuk. Sebelum menunggu azan tidur dipukul pakai rotan. Kebiasaan tidur maghrib itu tak boleh. Ya. Kemudian sekalian ada lagi larangan. Now awal nahat gurkun, wa awsatu gurkun, wa irkukun. Ya, tidur, ya, tidur di awal siang, artinya tengah-tengah siang. Ini berarti tidur regular. Ya, ini mencerdaskan. Ya. Waktu hukum dan tidur akhirnya siang berarti sore. Hukum bodoh. Ya. Jadi tidurnya awal siang karena tidur regular ini baik. Wa akhiruhu dan tidurnya akhir siang. Akhir siang berapa? Maghrib. Akhir siang itu maghrib karena pergantian hari itu maghrib. Kalau pergantian Islam itu sekalian maghrib, waktu maghrib. Tidurnya akhir siang, hukum itu bodoh. Ya, Aisyah itu bodoh. Ya. Nah ini larangan-larangan. Jadi Nabi SAW ketika memberikan peringatan, Nabi selalu memberikan kerugiannya. Kerugiannya apa? Kemudian ketika Nabi memberikan perintah, Nabi akan memberikan fadilah atau keuntungan. Nah sama seperti tidur. Ya. Pertama tadi tidur fadilah, maka keuntungannya, fadilahnya apa? Yang pertama kita tidak akan disamakan dengan syaitan. Ya, jangan sampai punya pikiran gini Pak. Pak Ustadz, saya kan kerja, gimana bisa tidur? Yang dimaksud tidur itu sebentar, berarti berapa menit? 10 sampai 15 menit. Nggak nyampe setengah jam. Bisa nggak? Bisa. Istirahat kerja berapa menit? 1 jam. Ya, dari jam 12 sampai jam 1. Bisa nggak Pak? Bisa. Sebelum makan berikan dulu. Jangan habis makan. Ini bahayanya Pak. Kalau habis makan, ini harus ada aktivitas dulu.
Ada lagi larangan Nabi tidur setelah makan, ini bahaya juga. Secara ilmiahnya akan terkena penyakit kolesterol, penyakit jantung. Kalau habis tidur, habis makan langsung tidur langsung Pak. Kalau istirahat 1 jam, belum makan, belum sholat, kata Ustaz harus tidur kayak dulu. Bukan kata saya, dibagi waktunya. Habis sholat tidur 10 menit langsung makan, cukup nggak? Cukup. Tapi kalau habis sholat zuhur makan tidur pasti bablas, pasti bablas. Coba ulang. Biasanya ini yang bukan salah saya. Ya, saya ingin menyampaikan hadis tentang tidur yang disukai. Saya pernah aktivitas banyak. Habis zuhur saya tidur sebentar, luruskan kaki, luruskan badan, 10 menit selesai. Ya, lama lagi. Enak Pak. Kalau terbiasa enak. Tapi kalau nggak terbiasa sakit jantung. Ini sakit kabin. Tapi bangunnya dikagetkan. Ya. Oke. Yang kedua, sekali lagi ketika Nabi larang pasti ada kerugiannya. Nah, kerugiannya apa tadi? Tidur pada asar akan dicuri akalnya, baik dicuri oleh syaitan dan setan maupun langsung diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati akan hilang. Kalau dijadikan kebiasaan akan jadi penyakit bodoh. Ya, di sini jahil, ya. Bodoh. Ya. Kemudian Nabi SAW melarang tidur di antara matahari dan malam, berarti di waktu petang. Ya. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesempatan untuk mengamalkan dan mengamalkannya serta edukasikan kepada anak kita. Kalau kita sudah terlambat, ya sudah tua, ya, yang sudah tinggal menjaga pengobatannya saja. Mudah-mudahan dua tidur ini bisa kita amalkan dan bisa kita jauhi. Yang bisa kita amalkan itu qiyamah, yang bisa kita jauhi adalah tidur selepas asar dan sholat maghrib. Ya. Kemudian kita tutup dengan doa. Ya, doa persyaratan pagi ini adalah Ibu nikah ketika B2 nomor 3. Pertama dikhususkan untuk almarhum Bapak Musik orang tuanya dan Bapak Abdul Qadir orang tuanya. Semoga Allah ampunkan dosanya, jelaskan ilmunya, diangkat derajatnya, dan doa kesembuhan untuk Ibu Rika yang sekarang dirawat di rumah sakit. Nasrullah Azim wa Al-Syahadi Ayyubalahu wa ayyubalahu wa Al-Rasid wa Al-Karim wa ayyashkiyahu Ibu-Ibu Allah Rabbana sendiri bahasa wasyiyah syahidullah syafa'at wa syifa'at dari Allah dan bersama Nasrullah Azim wa Al-Syahadi Ayyasmiyaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله وإلا إله إلا أنت وإلهكم إله وإلا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو
ورسولا أصلحنا على كتب الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم آمين وما كان المشركين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها اللهم ربنا فدم الباس واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يقبل ولا سقما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم والقبور واجعلنا وارفع درجاتك بالمؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نعوذ بكلمات الله من كل شيطان ومن كل عين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والنداء وانزل أسرار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم